Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini ketemu lagi sama Pak Dadan. Kita hari ini akan membahas apa yang sudah dibaca sama kalian di minggu yang lalu tentang lingkaran. Nah, hari ini kita akan mengetahui apa itu lingkaran dan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam lingkaran. Lingkaran, kalian sudah tahu kan apa itu lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik yang menghubungkan, ini titik-titik ya, yang menghubungkan, yang berdekatan antara satu dengan yang lain dengan titik pusat sebagai tumpunya. Ini ada titik pusat namanya ya. Maka di sini titik-titik yang menghubungkan ini, garis ini berdekatan dengan P sebagai titik pusat. Namanya lingkaran. Kalau kita sehari-hari biasanya melihat benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran, yang pasti bulat-bulat ya, itu semuanya sering kita temukan. Contohnya ada roda ban, itu bentuknya lingkaran. Ada lagi ban sepeda, ada lagi piring, atau apalagi ya, hula hoop gitu ya, Jam yang dinding. bentuknya bulat-bulat seperti jam dinding juga bentuknya sama lingkaran. Nah, kalau kita sudah mengenal bentuk-bentuk yang ada di dalam lingkaran, sebetulnya unsur-unsur apa saja yang ada di dalam lingkaran. Nah, yang pertama, unsur yang ada di dalam lingkaran adalah ini, P, titik pusat. Titik pusat ini berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, kalau titik pusat ditarik garis ke pinggir, nah, ini ditarik garis ke sini ya. Di garis ke sini, ini namanya R, atau yang suka disebut juga dengan jari-jari lingkaran. Kalau garis dari pinggir R ke P terus ditarik garis lagi ke pinggir, ini ada titik A. Contohnya dari R ke A, ini adalah namanya diameter lingkaran. Jadi titik yang menghubungkan dari sini ke sini dan juga dari sini ke sini itu adalah dari R ke P, dari P ke A, itu namanya diameter. Atau bisa juga berarti diameter itu D sama dengan 2R. Jadi 2R itu 2 kali jari-jari ya. Jadi kalau di sini R-nya ada 3, berapa diameternya? Berarti diameternya sama dengan 2 dikali 3. Berarti diameternya adalah 6. Kalau diketahui diameternya, contohnya diameternya 8. Diameternya 8. Berapa R-nya? Berarti R-nya adalah setengah dari D. Atau kalau kita mau jawab setengah dari D, berapa jari-jarinya? Berarti setengah dikali D, setengah dikali berapa? Dikali 8 sama dengan 8 kali 1, 8 per 2. Jadi 8 dibagi 2 artinya berapa? Hasilnya adalah 4. Jadi R sama dengan 4. Kalau untuk mencari diameter berapa, ya tinggal 2 kali R. Kalau untuk mencari jari-jarinya berarti setengah kali diameter. Itu diameter lingkaran sama jari-jari ya. Apalagi unsur dari lingkaran? Udah dari berapa tadi? Tadi yang udah diketahui, 1, titik pusat ya, unsur-unsur lingkaran itu. Yang kedua apa? Yang kedua tadi jari-jari. Yang ketiga diameter. Yang keempat, kalau di sini ada garis lagi, ini namanya apa? Sama jari-jari. Kalau di sini ada titik B contohnya. Nah, garis yang menghubungkan antara A sampai B
dari sini ke sini namanya apa? Namanya busur. Namanya apa? Namanya busur. Namanya busur. Busur lingkaran. Nah, dari A ke B namanya busur. Nah, kalau dari A ke B ditarik garis seperti ini. Nah, ditarik lagi garis ke sini. Itu namanya tali busur. Jadi AB busur, busur adalah garis lengkung. Garis lengkung yang menghubungkan antara A dengan B. Nah, yang lengkungnya seperti ini namanya busur. Nah, kalau tali busurnya adalah garis lengkung AB yang menghubungkan antara titik A dengan B, atau yang menghubungkan antara busur A dengan busur B. Itu namanya tali busur ya. Ada lagi sekarang daerah yang diarsir di sini. Nah, daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir antara titik A dengan B, antara tali busur dengan busurnya, itu namanya tembereng. Namanya apa? Tembereng. Jadi daerah yang diarsir antara busur dan tali busur itu namanya tembereng. Kalau tadi kita temukan jari-jari ya, temukan jari-jari dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, kalau diarsir juga, diarsir juga antara jari-jari, antara jari-jari yang diburs, yang di apa, yang diarsir. Ini jari-jarinya yang diarsir ya. Jari-jari yang diarsir ini itu namanya juring. Namanya apa? Juring. Jadi kalau yang diarsir antara jari-jari itu namanya juring. Nah, kalau yang diarsir di antara busur dan tali busur namanya tembereng. Apa sih garis yang menghubungkan antara jari-jari A, R dengan B? Nah, itu namanya yang tadi. Nah, busur. Nah, kalau dari sini tarik lagi ke sini, namanya tali busur. Ingat ya, jadi busur itu adalah garis yang tidak melalui tutuk, yang tidak melalui tutuk, tidak melalui titik. Nah, kalau titik dari sini ke sini kan tidak melalui titik pusat. Sama juga tali busur juga tidak melalui titik pusat. Jadi antara titik pusat itu garisnya namanya busur atau tali busur. Yang terakhir ada apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah titik yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur. Nah, kalau ditarik saya ke sini itu namanya apotema. Itu namanya apotema. Jadi apotema itu yaitu garis yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur. Namanya apotema. Jadi setengah ya, setengah. Jadi tidak sampai ke ujung. Nah, dari sini ke sini, kalau di sini ada P, di sini ada O, berarti titik yang menghubungkan dari P ke O namanya apotema. Ngerti kan? Ya, pokoknya yang harus kalian ketahui yang tadi titik pusat, jari-jari, diameter, terus juga apa? Busur. Busurnya kan yang di pinggir ya, dari sini ke sini. Terus yang kelima ada tali busur. Apalagi yang keenam ada ini yang digaris diarsir antara busur dan tali busur namanya apa? Tembereng. Terus yang diarsir, daerah yang diarsir di antara jari-jari namanya apa? Namanya juring ya. Namanya juring. Terus yang kedelapan apa? Busur, tali busur, tembereng, juring, apotema. Apotema itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Jadi ada titik pusat, ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, apotema. Dan yang terakhir ke-9 adalah keliling. Keliling lingkaran. Apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah seluruh garis yang menghubungkan antara lingkaran, bukan antara lingkaran, yang ada di dalam lingkaran. Nih, dari pinggir, kalau di sini dari R, titik awalnya kembali lagi ke R. Dari sini titik R
maju ke sini, kembali lagi ke R, itu namanya keliling lingkaran. Nah, biasanya kalau di dalam rumus lingkaran, ada sesuatu yang baku, dan itu juga belum Bapak ketahui dari mana asalnya. Nanti kita cari tahu sama-sama ya. Yang harus kalian ketahui, ada dua rumus yang berhubungan dengan lingkaran. Biasanya sebelum kalian ketahui di lingkaran itu ada pi ya. Pi ada pi. Apa itu pi? Ya, pi itu rumus baku yang ada di dalam lingkaran. Pi ini ada dua. Yang pertama ada 22/7, yang kedua ada 3,14. Nah, ada 22/7, ada 3,14. Untuk nilai-nilai yang berhubungan, nanti kalau soal-soal yang berhubungan dengan lingkaran terus bisa dibagi 7, maka kita pakai rumusnya 22/7. Tapi kalau ada soal-soal yang berhubungan dengan lingkaran tapi tidak bisa dibagi 7, maka nanti penyelesaiannya pakai 3,14. Nanti kita berhubungan dengan lingkaran, rumus-rumusnya, terus pengerjaannya kita coba di minggu yang akan datang. Hari ini kita cuman pengenalan saja apa yang kalian sudah baca di minggu kemarin tentang unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Itu saja yang bisa dijelaskan hari ini. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti, dan kalaupun tidak mengerti bisa tanyakan langsung sama Pak Dadan ya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.